Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jumpa lagi bersama Ibu sebagaimana pembelajaran yang sudah kita lalui minggu sebelumnya. Tentu sudah tahu pelajaran kita hari ini yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan pimpin doa dulu ya. Ya, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah berdoa bersama. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Ibu ingin memberikan materi tentang hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Nah, di sini pada subbab ini tentu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dalam surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Berikutnya, di sini ada penjelasan yaitu tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj, sifat-sifatnya dan hukum bacaannya. Kemudian adapun tujuan dari ilmu tajwid adalah supaya kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Nah, berikutnya adalah pengertian hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Lanjut, di sini seperti yang ada pada tampilan, yang pertama itu adalah alif lam samsiyah, ya, atau biasa disebut dengan Al-Syamsiyah. Nah, Al-Syamsiyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam mati bertemu dengan huruf syamsiyah, maka lam mati pada lafal tersebut dibaca tidak jelas. Cara membaca huruf lam ini disebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian di sini di sebelahnya sudah ada contoh-contohnya ya, huruf-huruf syamsiyah. Ada ta, sa, da, za, ra, za, sha, sha, sod, dot, to, zo, na, la. Nah, seperti inilah huruf-huruf syamsiyah. Berikutnya, nah di sini ada contoh bacaan idgham syamsiyah. Nah, di sini di sebelah kanan kita sudah kita lihat tampak di situ ada contoh bacaan yaitu tulisannya adalah wat warik. Kemudian walad dolain. Kemudian wataini. Nah, di sini ada hukum bacaan di sebelahnya idgham syamsiyah. Kemudian berikutnya ada beberapa alasan. Nah, di sini untuk yang nomor 1, alasannya adalah lam mati diikuti dengan huruf to. Ya, cara membacanya lam mati dibaca tidak jelas. Kemudian berikutnya yang nomor 2, alasannya lam mati diikuti dengan huruf do. Kemudian cara membacanya lam mati dibaca tidak jelas. Nah, kemudian nomor 3, lam mati diikuti dengan huruf ta. Lam mati dibaca tidak jelas. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Kemudian yang berikut, nah ini hukum bacaan yang kedua yaitu tentang alif lam qamariyah yang disebut biasa al-qamariyah. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa al-qamariyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Qur'an jika terdapat huruf alif lam mati bertemu dengan lam huruf qamariyah. Bacaan lam mati pada lafal tersebut dibaca jelas. Cara membaca huruf lam ini disebut dengan izhar qamariyah. Nah, di sini sudah di sebelahnya sudah diperlihatkan huruf-huruf qamariyah ya. Kemudian berikutnya di sini juga sudah ada contoh bacaan izhar qamariyah. Nah, yang pertama itu nomor 1 wal asr. Nah, hukum bacaannya izhar qamariyah, kemudian alasannya lam mati diikuti dengan huruf ain.
lam mati dibaca jelas ya, wal ash ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang nomor 2, ashabul ukhdud. Nah, di sini hukum bacanya izhar qamariyah, kemudian lam mati diikuti dengan huruf kha ya, lam mati dibaca jelas ya. Jadi seperti di sini ada ashabul ukhdud ya. Kemudian nomor 3, di sini ada bacaan huwas samiul basir. Nah, izhar qamariyah ya nama bacaannya. Kemudian berikutnya lam mati diikuti dengan huruf ba ya. Kemudian cara membaca lam mati dibaca jelas ya. Nah, di sini ada beberapa rangkuman yang perlu anak-anakku ketahui ya, dan di sini kita lihat ada bacaan alif lam, kemudian di situ ada lagi pembagiannya yaitu idgham samsiyah atau cara membaca tidak jelas, kemudian di bawahnya ada izhar qamariyah dibaca jelas. Nah, di sini juga ada hurufnya ya. Di sini ada huruf, ada 14 huruf, kemudian huruf qamariyah juga ada 14 ya. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah, kalian dapat mengerjakan soal berikut ya. Nah, di sini ada tugas. Nah, tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian adalah bacalah dengan cermat materi tentang hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah. Kemudian lakukanlah diskusi dengan kelompok masing-masing untuk menjawab soal berikut. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah itu? Berikan masing-masing 2 contohnya. Nah, yang berikutnya, carilah hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah pada surat Ad-Duha ya. Nah, jadi yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka Al-Qur'annya. Nah, di sini sudah selesai pembelajarannya kita ya. Terima kasih sudah mengikuti dan menyelesaikan tugas tadi yang di bab 1 yaitu hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah. Nah, berikutnya Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita keluar ya silakan Anda berdoa. Ya, sudah selesai berdoa, Ibu ucapkan, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.